Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kendra Mindas Regina Pitu dengan NIM 243302611169. Baik, adapun tujuan dari video ini adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan Apgar Score, yang dimana A adalah appearance atau warna kulit. Jika seluruh tubuh bayi berwarna merah jambu, maka nilainya 2. Dan jika seluruh tubuh bayi berwarna merah jambu dan tungkai berwarna kebiruan atau pucat, nilainya 1. Dan jika seluruh tubuh bayi berwarna kebiruan atau pucat, nilainya 0. Kemudian ada P, yaitu pulse, di mana denyut nadi bayi lebih dari 100 nilainya 2, kurang dari 100 nilainya 1, dan tidak terabah nilainya 0. Kemudian ada T, yaitu pulse. Jika denyut nadi lebih dari 100 nilainya 2, kurang dari 100 nilainya 1, dan tidak terabah nilainya 0. Dan kemudian ada G atau climax, di mana ini respon tubuh. Jika bayi menangis kuat, maka nilainya 2. Jika bayi menangis pelan, nilainya 1, dan jika tidak menangis sama sekali, nilainya 0. Kemudian ada A, activity. Jika bayi menarik kuat, nilainya 2, jika menarik pelan, nilainya 1, dan jika tidak bergerak sama sekali, nilainya 0. Kemudian ada R, atau respiration, yaitu pernapasan. Jika bayi menangis kuat, nilainya 2, jika menangis pelan, nilainya 1, dan jika tidak menangis, nilainya 0. Kemudian di sini kita akan menyimpulkan asphyxia. Asphyxia ringan adalah 8-10, sedang adalah 4-7, asphyxia berat adalah 0-3. Jika asphyxia berat akan dilakukan RJP, jika ringan akan dilakukan pemeriksaan fisik, dan jika sedang akan masuk inkubator. Baik, di sini akan masuk ke pemeriksaan sutura. Frontalis, sagittalis, pronalia, lamboidea, squamosa. Kemudian masuk ke pemeriksaan diameter. Suboccipito bregmatica 9,5 cm, suboccipito frontalis 11 cm, frontalis occipito 12 cm, mandibula occipito 13,5 cm, submandibula bregmatica 9,5 cm. Kemudian masuk ke lingkar kepala. Circumferentia occipito bregmatica 32-33 cm, circumferentia occipito frontalis 33-34 cm, circumferensia occipito mandibula 34-35 cm. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan wajah. Di sini kita akan memperhatikan wajah si bayi simetris atau tidak. Kemudian masuk ke pemeriksaan mata. Jika mata merespon cahaya, maka mata normal. Jika mata tidak merespon cahaya, bisa dikatakan mata bayi buta. Kemudian ada pemeriksaan bagian hidung, yang dimana pengukuran lebar hidung adalah 2,5 cm. Dan di sini kita akan memeriksa jika ada cairan, maka gunakan section. Kemudian kita akan memeriksa bagian telinga. Lihat apakah ada benda asing yang masuk ke dalam telinga, dan perhatikan apakah kiri dan kanan bagian telinga simetris. Kemudian masuk ke bagian mulut. Di mulut kita akan memeriksa jika mulut sumbing berarti labioskisis. Jika tidak ada langit-langit, maka palatum skisis. Kemudian lihat apakah bagian gusi ada tumbuh gigi atau tidak. Kemudian leher, jika ada pembengkakan atau bisa disebut sebagai kelenjar tiroid. Kemudian kita masuk ke ekstremitas atas, yang dimana kita mengangkat kedua tangan bayi ke atas dan lihat apakah simetris atau tidak. Periksa jumlah jari, jika lebih bisa dikatakan polidaktil, jika kurang adalah sidaktil. Periksa bagian aksial, apakah ada kelenjar getah bening. Kemudian periksa dada, apakah simetris atau tidak. Kemudian ukuran dada adalah 30-33 cm. Kemudian lihat apakah dada menggembung sempurna dengan abdomen. Kemudian lihat bagian puting, apakah simetris atau tidak. Kemudian abdomen, jika diraba terasa keras dan bayi tidak menangis, maka ada tumor. Dan jika diraba lembut dan bayi menangis, maka tidak ada tumor. Kemudian jika pangkal pusat merah jambu, maka normal. Dan jika pangkal pusat kebiruan, maka ada infeksi. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan genitalia, di mana jika pada bayi laki-laki, perhatikan panjang penis, ukurannya 3-4 cm. Perhatikan juga jumlah skrotum, normalnya adalah 2. Jika pada bayi perempuan, perhatikan labia mayora telah menutupi labia minora. Dan kemudian, jika lubang tidak pas pada penis disebut hipospedia. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan ekstremitas bawah.
Angkat kedua kaki bayi ke atas. Perhatikan tungkai kaki, simetris atau tidak. Periksa jumlah jari-jari. Jika lebih, namanya polidaktil. Jika kurang, namanya sidaktil. Kemudian, periksa pas diangkat bayi menangis atau tidak. Jika bayi menangis, maka bayi mengalami adanya trauma jalan lahir. Kemudian perhatikan punggung bayi. Perhatikan apakah ada lesung atau spina bifida. Kemudian apakah ada bercak momo dan tanda lahir. Kemudian ada anus. Perhatikan ada atau tidak lubang anus. Kalau tidak ada, disebut atresia adne. Baik, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Terima kasih.